pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari hari kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mulai pelajaran agama Katolik. Kiranya Engkau menjaga kami dari awal pertengahan hingga mulai berakhir dengan baik. Ini doa yang kami sampaikan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dino. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Eka Fadi. Keterangannya apa? Ibu absen dulu ya. Baik. Ares. Hadir, Ibu. Alfredo. Hadir. Aldo ya. Hadir, Bu. Ada beberapa orang yang tidak masuk. Iya, Bu. Ya, tanpa keterangan. Ya, ada yang sakit Ibu. Ada masuk rumah sakit. Cornelia, Ibu. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Iya, Ibu. Materi minggu lalu sampai di mana, anak-anak? Aku cedera yang unik, Ibu. Oh, iya. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu dengan tema. Oke, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang cita-cita membangun masa depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ingin memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya cita-cita dalam membangun masa depan. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Yang pertama, mengapa cita-cita itu penting bagi hidup seseorang? Siapa yang tahu bisa angkat tangan? Ya, Karena bisa memotivasi kita. iya. Saya Ada tahu. lagi? Untuk bekal kita di masa depan. Iya, ada lagi. Menjadi arah hidup kita. Iya, menjadi arah hidup, motivasi untuk meraih cita-cita kita. Yang kedua itu, apakah kalian sudah memiliki cita-cita di masa depan? Sudah. Ayo, apa cita-citanya ingin menjadi apa? Wow, kita cita-citanya ingin menjadi apa? Siapa lagi yang sudah punya cita-cita saya itu? Ya, Cita-cita saya ingin menjadi suster, Ibu. oh, sangat mulia cita-citanya. Ani cita-citanya ingin menjadi apa? Jadi guru, Ibu. Oh, jadi guru. Saya, Ibu, Ya. yang menjadi pramugari, Ibu. Wow, anak-anak Ibu sudah memiliki cita-cita masing-masing. Iya, Ibu. Baik, jadi cita-cita itu bisa berubah kapan saja. Mungkin karena faktor ekonomi, ada hambatan atau gangguan dari keluarga, bisa memperhambat cita-cita kita. Yang berikut, apa usaha yang sudah kalian lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Belajar, berusaha, berdoa, berlatih. Karena kita belajar itu bukan dari satu hal saja, tetapi dari banyak hal. Jadi cita-cita membangun masa depan adalah tekad dan tujuan seseorang untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui usaha, kerja keras, dan perencanaan yang terarah demi mencapai keberhasilan di masa depan. Punya cerita dan adik-adik membacanya dulu, nanti mencari makna dari cerita ini. Oke anak-anak sudah? Sudah Ibu. Jadi Ibu minta salah satu untuk memberikan tadi nilai atau makna apa yang adik-adik dapatkan dari cerita ini yang bisa menginspirasi kalian di masa depan. Ya, makna yang pertama itu tentang pengorbanan dan tanggung jawab. Di mana ini dari makna ini dia mengatakan bahwa dia membantu orang tuanya sambil menanggung untuk biaya sekolah dan selanjutnya mencapai. Masih ada lagi? Saya, Bu, dari cerita yang tadi saya baca itu, Ibu, nilai yang saya ambil itu tentang dari perjuangan Maria, di mana dia tidak menyerah walau kondisi keluarganya mengalami kesulitan, khususnya kondisi ekonomi, tapi dia tidak pernah menyerah dan malahan dia membantu orang tuanya dalam keluarganya. Sehingga dari pesan dari cerita ini
saya bisa mengambil pesan dari diri saya bahwa kita itu tidak boleh pantang menyerah dalam menghadapi suatu kesulitan, karena dari kesulitan itulah kita dapat belajar. Ya, terima kasih kita. Jadi di sini juga ada beberapa nilai yang tadi adik-adik sama itu rajin belajar, tekun berdoa, serta tidak mudah menyerah. Artinya kita menggapai sesuatu itu tidak mudah. Semua itu pasti banyak cobaan, rintangan, proses. Di sini ibu ada tugas kelompok, bisa dibagi dalam beberapa kelompok. Sini 2. Yang satu kelompok 4. Jadi satu kelompok. Iya, itu tentang agama Katolik. Jadi diwajibkan untuk membawa Alkitab. Minggu depan yang tidak bawa Alkitab ibu suruh keluar. Setiap kelompok itu ini dari 3 bacaan ini, dari dia ambil kesimpulan dari ini yang tahu betul kesimpulan dari ajaran Santo Paulus yang berkaitan dengan cita-cita berdasarkan kutipan tersebut. Jadi ketika kutipan tersebut itu kita mengambil kesimpulan sesuai dengan ajaran Santo Paulus. Setiap bacaan itu dia ambil kesimpulan masing-masing dari ajaran Santo Paulus. Mengerti anak-anak? Mengerti ibu. Bisa anak-anak? Bisa ibu, sabar ibu. Ya. Sudah anak-anak? Sudah ibu. Ya, kelompok mana yang mau maju dulu untuk presentasikan hasilnya? Dia ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah ibu. Ya. Silakan presentasikan hasilnya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah ibu. Terbaik ibu tadi mengenai diskusi kelompok kami tentang pertanyaan yang tadi dipaparkan dalam ini tentang kesimpulan dari ajaran Santo Paulus yang berkaitan dengan cita-cita berdasarkan ketiga kutipan tersebut. Pertama itu dari kutipan kitab Roma bab 9 ayat 21 ini kami mengambil kesimpulan bahwa ayat ini menggambarkan Allah sebagai pembuat tembikar yang membentuk manusia sesuai kehendaknya. Maksudnya bahwa setiap orang itu diciptakan dengan tujuan, potensi, dan panggilan hidup yang berbeda. Berdasarkan kutipan kitab tersebut itu dari Roma, itu kesimpulannya bahwa setiap orang diciptakan dengan tujuan dari Tuhan. Sedangkan dari 1 Korintus bab 9 ayat 6 itu kesimpulan yang kami ambil itu bahwa cita-cita harus memiliki perjuangan, ketekunan, dan fokus dan kesetiaan untuk mewujudkan cita-cita yang sejalan dengan kehendak Allah. Jawaban untuk nomor 2 itu mengapa setiap orang harus memiliki cita-cita hidup. Itu yang pertama karena cita-cita itu dia memberi arah dan tujuan hidup. Karena tanpa cita-cita seseorang hidup tanpa arah dan mudah tersesat dalam pilihan hidup. Yang kedua itu mendorong semangat dan motivasi, di mana cita-cita membuat seseorang berjuang, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga itu mengembangkan potensi diri, dan yang keempat memberi makna hidup ini. Sedangkan jawaban untuk nomor 3 itu dari Santo Paulus dan nilai hidup Kristiani itu yang pertama fokus dan tidak mudah goyah. Yang kedua disiplin dan bekerja keras, dan yang ketiga berdoa dan menyerahkan diri pada Tuhan. Yang keempat bertekun dalam kesulitan, dan yang kelima itu rendah hati dan siap dibentuk oleh Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Mari kita berikan untuk para yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat bagus, anak-anak. Jadi dari ketiga bacaan tersebut mengajarkan bahwa setiap orang itu dipanggil untuk berjuang dengan tekun dan terarah dalam mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Allah. Hidup manusia itu bagaikan bejana yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Maka segala cita-cita kehendaknya dijalankan dengan tujuan yang jelas dan disertai dengan kedisiplinan. Dengan keteguhan hati, kita diajak untuk terus maju menuju cita-cita yang mulia, yaitu mewujudkan kehendak Allah dan mencapai keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi
dari apa tadi adik-adik sudah presentasikan kesimpulannya ini. Materi hari ini Ibu dapat simpulkan bahwa cita-cita membangun masa depan adalah tekad dan harapan yang mendorong seseorang untuk berusaha, belajar, dan bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik serta berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oke, adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, dari tempat saja. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kejahatanmu. Dalam nama Bapa dan Baik, terima kasih adiknya. Nanti tugasnya Ibu kirim ke WA grup kelas ya. kelas B, Ibu. Oh iya, kelas B. Ibu. Oke, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.